Halo gua Te. Halo, gua Rais. Kami dari Ateis. Jangan lupa nonton OTW, obrolan tunggu waktu di Channel YouTube GK Hebat jam 7 malam setiap hari Rabu. Gas. Jadi gini, bos kedua. Bos pertama kan bapaknya. Kedua anaknya. Hah, Mas Kaisang bukan apa-apa. Saya ini ada 4 program dari Alhamdulillah ya. Ini bos sesungguhnya. Iya, boleh kali nambah 1 lagi. Ada banyak ya. Kan saya pengen yang kayak brownies gitu loh. Gigi mahal. Enggak Gigi lah. mahal. Kalau mahal nggak mungkin dapat 4 program lah. Tapi kalau ada sponsor nambah. Iya. Biar kayak Pak Wendy Cagur dapat 5 gitu dia tuh. Nanti ya, aku bikin lagi ya. Pengen Masih ada ngerasain. waktu nggak tapi kan sibuk sama Kaisang. Ya, pas ini mah jatuh, bisa digeser ini mah. Putri. Wish. Kenal. Kalau berani banget. Lah, ada CT, PT, AT. Udah disiapin dari tadi dapur. Mas Kaisang, saya lagi ngatur kerjasama antara Transmedia dengan GK Hebat. Mantap. Enggak, tadi dengernya enggak gitu. Saya Ini sama bos kedua. Bos pertama kan ini Bapak. Mas Kaisang apa itu? Jadi kalau Mas Kaisang bos keberapa Ki? ya ada di antara Mbak Putri sama Pak Cete lah gitu kan. Tetap ada loh, nggak jauh-jauh banget kan. Nih Mbak Putri, nah Mas Kaisang tuh di... Oh Bapak. Jauh. Saya ini sebenarnya budak korporat yang di sini nih sebenarnya. Enggak, terus kenapa dibilang kacungnya Kaisang? Ada program apa aja Ki sana Ki? Lapor Pak, Bagus. OTW. OTW yang gua gantiin itu. Iya. Lu ganti di KDV kan? Lu berharap di KDV sakit terus pas sahur kan? Nah yang ketiga, Nanti ada program baru kita, yang mana? FOMO. Dapat ada. Wih, bos gua. Geser, bos. Ini geser semua ya di sini. Sekarang AT itu anak trans. Selamat datang di PDP, Podcast dengan Putri Tanjung. Sam, bangun Sam. Sam, ayo bangun Sam. Mata lagi ngantuk banget nih loh. Kayaknya butuh kopi deh biar lebih semangat lagi ngobrolnya. Jadi lebih spesial karena ditemani kopi Kapal Api Special Mix. Paduan sempurna kopi dan gula dalam satu saset yang pastinya jadi lebih praktis dan bisa langsung diseduh. Sebelum kita lanjut ngobrol sama bintang tamu, jelas lebih enak sambil ngopi Kapal Api Special Mix. Aroma dan rasa kopinya bikin semua momen jelas lebih spesial. Bunda-bunda, aku mau kasih info penting nih. Sekarang musim lagi berubah-ubah, si kecil jadi gampang sakit kan. Tahu nggak gimana caranya biar si kecil nggak rewel dan cepet sembuh saat sakit? Ini ada solusinya. Cesa Happy Nose, pelopor natural essential oil roll on dengan 100% bahan alami. Ampuh redakan gejala flu, batuk, dan masuk angin. Sekarang Cesa juga sudah semakin lengkap. Dengan Cesa Family, serangkaian produk terpercaya mulai dari Essential Oil Roll-On untuk ibu, bayi dan anak, hingga personal hair care dan body wash, serta nourishing hair lotion. Kalau si kecil rewel, tenang, ada Cesa. Ini kita spesial loh, kita sampai judul. Enggak, ya sama Pasha juga gitu. Nonton. Nonton gue. Iya. Kurang spesial nih, kurang kreatif. Gimana timnya banyak kayak gini? Justru kita
podcast dengan pejabat bisa, dengan Pak Asya Putri Tanjung bisa. Fahri Hamzah juga Pak Fahri Hamzah. Ya, Pak Fahri Hamzah bisa. Tapi kamu percaya nggak kalau bos aku ini, Mbak Putri ini masih suka ngerasa insecure? Hah, masa iya begini secure? Udah cantik, pinter, sukses. Fabi hai ala iropi kematu kaziban. Nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan lagi, Mbak Uti? Kenapa sih ngerasa insecure? Iya, Mungkin insecure karena soal apa? ekspektasi kali ya. Jadi karena waktu kecil kan aku dibully. Ada yang bully? Iya. Dibulinya karena? Dibulinya sebenarnya karena waktu itu kan aku rambutnya kribo banget, so aku tinggi banget. Jadi dibully fisik, abis itu karena bapakku seorang Haru Tanjung, jadi kayaknya ada perilaku beda nih. Oke. Guru-guru gitu. Padahal kan bukan kemauan kamu. Iya, jadi banyak lah dibully dan segala macam gitu. Jadi dari kecil tuh saya udah insecure, tapi nggak apa-apa. Punten, Mbak Putri dibulinya dikatain apa? Brokoli, dia kok pernah dikatain brokoli. Edi sampai sekarang santai-santai aja. Jadi brokoli ya? Emang bener juga sih. Nah, tapi akhirnya gue tuh embrace. Makanya sekarang kalau kayak punya second account Instagram, Mas punya second account Instagram nggak? Mbak Putri ada? Ada. Follow-followan dong kita. Ayo. Saya share video telanjang saya di situ. Mana masuk kelas plan lagi gua lihat. Iya. Tapi tadi menarik tahu, Mbak Putri bilang dikatainnya brokoli. Heeh. Ayahnya dikatain kan anak singkong. Anak Terus keluarga tumbuh-tumbuhan bagaimana nih? Iya. Kenapa itu? Ilmu padi capnya nggak ada nih. Kalau Mas Kaisang pernah dibully nggak? Hah? Pernah dibully nggak? Pernah? Sering nggak sih Mas Kaisang mah? Iya tapi waktu di Singapura, kalau di Contoh Solo buliannya enggak. apa itu mas? Di Singapura dibully apa? Apa? Ya kan orang Indonesia, udah gitu aja. Gara-gara mas foto yang ini kali yang air mancur. Air itu merlayan. Ya dibully lah gitu. Ngapain sih kayak gitu? Dia foto di Monas aja yang gitu. Iya, yang gini. Iya. Iya, kalau gini. Tapi waktu di sekolah dulu dibully orang kaya gitu ya. Iya. Kok orang kaya dibully? Ya kan orang miskin. Iya. Jadi tuh emang lucu ya, kadang-kadang tuh lucu sih. Jadi kayak karena mungkin bapak tuh seorang pengusaha, jadi tuh malah kayak dibully gitu kayak elah lu anak kaya gitu-gitu, padahal apa sih gitu. Jadi yang miskin itu yang kaya. Iri banget orang Kalau gua mah gua temenin dia ya. Iya. Terus kan waktu itu kan ada field trip gitu kan, terus field tripnya guru aku minta ya kita field tripnya ke Trans TV deh, ya kan buat belajar broadcast apa segala macam. Nah habis itu kan biasanya kalau kayak gitu harusnya aku dideketin dong. Benar. Iya. Ini dijauhin. Jadi kayak karena kesannya kayak aduh lo tuh ya dari Punya kecil tuh udah kayak gitu punya privilege. privilege banget sih gitu. Jadi makanya mungkin karena udah kayak gitu dari kecil, pas besarnya tuh agak sulit adjustnya gitu. Ini yang salah ya. Salah. Enggak, tapi Udah mah miskin lu, pemikiran lu jelek banget ya. Udah tahu ada ATM berjalan loh. tapi aneh banget. Lu kaya gua miskin. Jadinya bangga ya. Dulu itu masa lalu. Pas udah gede pernah mengalami kegagalan. Oh iya dong. Tapi kegagalannya Mbak Putri suksesnya kita ya. Apa kegagalannya? Kayak kegagalan terbesar aku dalam sepanjang hidup aku tuh adalah sempat ada di fase tidak menerima kondisi aja. Jadi karena dari kecil kan dibully, terus habis itu kayak ekspektasi karena orang tua apa segala macam sama bapak gitu kan. Jadi setiap ngelakuin sesuatu tuh pasti ada aja gitu. Bebannya berat gitu ya. Jadi kayak ekspektasi dan segala macam. Jadi waktu itu sempat agak kayak kesel gitu punya bapak tuh Pak Heru Tanjung. Tuh keren sama saya Bapak. Keren. Bapak saya juga cetek kok. Apa tuh? Cuma tiduran. Gitu karena Nganggur dong. Karena kebayang gak sih Ki, waktu itu kan masih muda banget kan, mulai terjun bisnis itu kan umur 15 tahun, habis itu 17 mulai bisnis beneran. Terus waktu itu mungkin mentalnya belum kuat kali ya Mas Kaisang gitu, dengan semua omongan orang gitu. Jadi setiap bikin apa segala macam, terus habis itu menerima cibiran netizen gitu, itu tuh agak sulit tuh buat mental saat itu gitu. Tapi lama-lama itu kan proses ya. Akhirnya dengan proses itu, alhamdulillah banget, bersyukur banget punya bapak seperti itu yang sangat luar biasa hebat dan ternyata memang privilege-nya besar banget. Yaudah jadi bebannya juga semakin besar tapi ya aku harus bisa meng-embrace dan membuktikan juga bahwa dengan privilege yang besar itu gue bisa melakukan sesuatu yang baik lah buat banyak orang. Betul, itu yang paling penting. Tapi agak kurang
Awalnya nggak bersyukur, akhirnya jadi bersyukur. Nggak jadi tukeran berarti. Iya, kalian masih nggak bersyukur. Saya siap banget nih. Beban nggak jadi anak Pak Jokowi? Enggak lah dia mah. Iya. Kenapa tuh kayak tidak? Nggak dia mah. Ada ternyata Kita enjoy. pernah ngobrol di podcast. Bukan Oh iya juga ya. Gimana sih? Enggak, tapi bapakku bukan konglomerat soalnya. Iya bapakmu presiden. Iya, tapi Gimana sih? Lagi loh. bapak kamu Lebih gak bersyukur. bapak kamu yang mengendalikan konglomerat tahu? Avatar. Avatar pengendali. Tanah air, Nah. konglomerat. Partai. Tapi menyenangkan sih karena yang aku paling bersyukur dari bapak tuh kayaknya walaupun aku perempuan ngedidiknya tuh keras banget dari kecil. Dipukulin nggak? Enggak dong, bukan keras kayak gitu. Disiplin. Oh, gini jeburin kamar mandi. Oh, dikunci di kamar mandi. Iya lu ya, dilelepin. Ayo bisa berenang gua. Jadi tuh banyak lah pelajaran-pelajaran kayak masuk waktu. Berarti belum keras itu namanya Mbak Putri. Iya. Nggak gerah, disabet Disabet. pinggang mana nggak? Ada. Pernah nggak disabet pinggang itu nggak? Gesper, dapat gesper. Gesper. Pinggang. Alhamdulillah enggak ya, alhamdulillah enggak, bukan kekerasan ya. Cuma kayak misalkan waktu itu kan dibully nih, terus ibu aku udah kasihan lah gitu. Jadi ibuku mau pindahin sekolah. Bapakku nggak bolehin. Jadi bapakku biarin aja biar dibully gitu, biar tahan mentalnya. Oh, biar kebentuk mental. Jadi ngebentuk tuh mentalnya gitu. Jadi banyak lah pelajaran-pelajaran dari kecil tuh walaupun alhamdulillah dikasih hidup yang sangat luar biasa enak gitu Iya, ya. iya. Cuma dari kecil tuh emang dibuat semua tuh lebih sulit lah gitu. Padahal kan sebenarnya bisa tinggal minta-minta aja kan. Cuma dididiknya tuh dari kecil tuh punya entrepreneurship mindset lah gitu. Ah, ini yang orang nggak tahu. Tadi Mbak Putri kan cerita soal kegagalan, pernah gagal pada saat itu bisnis berarti. Betul, waktu umur pertama kali gagal tuh 17 tahun ya. Itu kegagalan satu doang. Banyak. Aku kira ada gagal yang kedua. Banyak. Salah milih pacar. Emang pacarnya kenapa? Enggak, kebetulan pernah masuk ke podcastku juga yang ini loh. Idola gua ini. Pergi jauh. Ya kan tantangan berarti. Iya. Itu termasuk Itu juga. juga yang apa? Itu yang melatih mental gitu. Itu pelatih mental nggak itu? Tapi gimana tuh cara ngenalinya tuh? Ya gua. Dipanjangin. Itu kan pembagian dari Pembelajaran. Bagian. Iya, dari pelajaran lah. Tapi nggak menyisakan trauma ya? Menyisakan Karena kan emang kalau cewek-cewek baik-baik kan suka yang bad boy. challenging. Dia senang banget sih kayaknya. Senang banget dia nih. Tahu sih Mas? Bayangin apa sih lo? Sampai nangis. Ya PSG kan habis kalah nih dapat satu kebahagiaan. Gokil. Dia kedatang ke situ cuma nyari hiburan tahu. Pengen lihat kita bully-bully orang terus dia senang. Iya. Tapi ini kan Mas Kaisang sama Mbak Putri juga salah dua orang yang selalu dikait-kaitan dengan privilege orang tua. Tapi emang pasti bener sih. Karena aku nggak mungkin bisa seperti ini pun juga kalau nggak ada bapak sama ibu kan. Jadi didikannya semuanya tuh ya 100% I owe it to my father and mother lah. Dan lagi pula kalau sukses sama gagal tuh kan cuma soal sudut pandang persepsi gitu. Kayak Mas Kaisang dianggap kan gagal, kalau dia berhasil menggagalkan PSI. Kasian. Udah tadi dibully terus. Kasihan sama anak presiden, kasihan sama kita nih. Iya. Tapi bebannya berat juga loh. Apa beratnya? Berat nggak? Nggak ya? Enggak. Lebih berat beban orang-orang yang kehabisan beras langka. Bener. Tuh, sebagai perempuan juga pengen lah sukses kayak Mbak Putri kan. Cuman karena aku kan nggak punya bapak seperti Pak Cete ya. Betul. Jadi nggak punya bapak seperti Pak Jokowi ya. Agak susah nih. Betul. Tapi kita ambil ilmunya aja. Nah, ketika sudah menikah, sudah besar sekarang, apakah masih di-mentoring sama bapak? Oh masih. Masih? Masih. Apa yang paling melekat pembelajaran dari seorang Pak Cete untuk Mbak Putri selain milik kita bersama? Jadi bapak itu dari dulu itu memang yang udah ditanamkan adalah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berbuat baik untuk banyak orang. Pertama dari segi bisnis pasti diajarin banget ya, itu end to end lah. Tapi tuh
alhamdulillahnya bapak itu bukan model yang kayak Putri harus ini gitu. Jadi bapak tuh agak lumayan membebaskan. Akhirnya biar aku kepentok-pentok ya kan, salah-salah gitu, baru abis itu langsung dipanggil, baru dimentorin gitu. Jadi aku bisa ngalamin lah day to day prosesnya. Tapi paling penting sebenarnya Ki adalah bapak itu lead by example aja sih. Bapak tuh kerja tuh 19 jam Ki setiap hari. Lah, dari 24 jam, 5 jamnya buat tidur? Iya, bahkan tidur tuh bisa cuma 3 jam ya waktu seumur kita. Itu nggak bagus ya teman-teman, jangan Ya Allah, Pak contoh Cete, ya. segitunya banget ngejar duniawi. Itu bilang nggak bagus tapi punya Trans TV. Iya sih. Jadi bagus juga sih. Bagus juga. Ada hasilnya soalnya. Nah, sampai sekarang pun itu bapak itu pulang selalu masih malam gitu. Banyaklah pelajaran-pelajaran, tapi yang paling penting adalah bapak itu ngasih lihat bahwa impact-nya tuh besar banget buat banyak orang gitu. Jadi itu yang selalu bikin aku jadi semangat juga untuk menggunakan privilege aku sebaik-baiknya. Dimanfaatnya buat balik lagi ke buat orang banyak. Jangan buat sombong, bawa Rubicon, nyiksa anak orang. Siapa sih itu? Ada sih itu. Siapa sih itu? Kalau Mas Kaisang dari Pak Jokowi, pembelajaran apa yang paling teringat selain masuk gorong-gorong apa? Coba. Apa ya? Udah laki. Emang nggak pernah ngobrol? Nggak pernah ngomong. Nggak tahu. Dia sama kakaknya aja nggak pernah ngobrol. Iya. Ngobrolnya kalau ngomongin dividen doang kan. Ya ngapain kita ngobrolin politik, duit lebih asik kan? Ayo ini bagi-bagi hasil perusahaan ya. Dia mah digoreng lagi ntar kayak kira beneran. Ini beneran. Emang beneran, maksudnya dia yang kan bagi-bagi hasil perusahaan sendiri, takutnya kan perusahaan orang gitu. Takutnya gitu. Kalau begitu perusahaan sendiri kan ya. Iyalah. Nah ini kalau Mas Kaisang lebih ke bisnis kuliner, kalau Mbak Putri ke event-event. Iya. Sering banget tuh bikin event-event yang gede, bahkan salah satunya pernah aku datang waktu itu ya, banknya juga, punyanya dia juga sih, itu sampai ngundang artis Korea. Iya. Gokil loh, Alhamdulillah. gokil. Tapi kan untuk mewujudkan itu nggak gampang. Ada pitching ke sponsor. Betul. Apakah langsung diterima? Wah Putri Tanjung nih anak udah pasti berhasil. dah, gitu. Sebenarnya enggak sih Ki, tetap susah. Tetap susah. Tetap susah karena again kayaknya kalau sponsor kan jelas ya dia butuh KPI-nya apa, OKR-nya apa, CPM apa segala macam. Jadi emang harus ada hitungannya. Jadi Ngerti ya nggak lo KPI bisnis ya itu? bisnis lah. Gitu. Kenapa Jadi nggak ya. apa sponsornya dibayar lewat ini? Ya ngapain lo, kita kan nyari uang, kan kita yang bayar. Jadi itu sih balik lagi. Oh, jadi dari bokap gitu maksudnya. Nah dan bapak itu kan ngasih aku target kan, targetnya tinggi banget. Kadang-kadang suka nggak masuk akal kalau ngasih target. Tapi selama ini tercapai nggak tadi? Iya. Enggak. Ada yang tercapai, ada yang enggak. Dan kalau ditanya kalau nggak tercapai dimarahin. Bahkan dimarahinnya lebih keras daripada Marahin ke tim yang karyawan lain iya. gitu ya. 9 tahun ini belum achieve. Jadi teman-teman kita juga punya podcast di Sixo Media. Kita juga ada lifestyle group juga, ada banyak media lain. Jadi kalau mau placement bisa juga. Lebih jualan ya. Sponsor kita amanin dulu. Amanin dulu. Mas bisa kali dipaketin, dibandel, dibandel. Takut diambil. Kalau enggak, berarti sekarang Mbak Putri tahu semua nih terkait Transmedia udah diserahkan kepada Bapak ke Mbak Putri. Iya, jadi aku kan aku sebenarnya megang beberapa Ki. Jadi kalau misalkan di City Corp-nya, di holdingnya itu aku yang ngurusin sinergi. Kalau di medianya fokusnya itu di lifestyle group. Kita kan punya banyak banget media lifestyle. Nah, tapi yang kayak Trans TV, Trans 7 sampai news itu juga aku ikut serta. Tuh, berarti Sama banknya, kalau bank yang baru itu aku jadi CMO-nya. Jadi yang ngurusin kreatif sama marketingnya. Set, banyak banget pikiran lu tuh ya. Di usia berapa sekarang punten Kak? Aku sekarang 27. Masih ada duanya loh. Di umur 27 tahun, kekayaan berapa? Duh, kalau kayak aku jangan dibahas lah. Oh dikit ya? Kayak Iya. Tapi Bapak. dikitnya beda. Enggak, Mas. Dikitnya beda. Ya, udahlah nggak usah dibahas, Mas. Nanti yang bully, dikitnya Putri Tanjung mah beda. Iya, ada Yang pasti jauh dari Mas Kaisang. Oh di bawahnya Mas Kaisang. Jauh. Emang Mas Kaisang berapa? Iya. Banyak lah. Emang berapa? Jauh lah. Mas Kaisang berapa Mbak? Jauh lah. Berapa? Oh, berapa Mas Kaisang? Emang Jauh berapa lah. kita di studio masih nyewa? Udah gitu mau pindah ke kantor lagi ntar. Iya. Kan udah gak kuat bayar sewa. Kita mulai ini. Udah gak kan kuat bayar budget. sewa ini ya. Ya alhamdulillah lah, alhamdulillah. Banyak nabung, tapi kalau misalnya tuh emang tetap harus banyak side hustle sih. Karena kan di City Corp aku masih digaji per bulan kan. Seperti Berapa apa gaji kan? per bulannya? Gaji per Berapa bulan. gaji? Kalau berani ngomong, berarti ini karena sedikit. Kalau nggak berani berarti banyak banget. Pokoknya kalau aku tuh kalau sama bapak itu di bawah, kalau misalnya temen search aja lah ya. Iya. Kalau kayak sales director tuh berapa gitu ya. Sales Nah aku di director berapa? bawahnya dua kali lah.
Tapi gaji. again, jadi Mas, aku tuh udah minta Bapak naik gaji 3 kali. Tapi Gak nggak dinaikin. Gak dinaikin. Gak dinaikin. Karena Tapi Bapak bilang, kan ini semua punya kamu gitu kan. Iya. Tapi kan belum ada di saham. Iya. Kapan ya? Oh, jadi lagi nunggu warisan. Jadi udah akhirnya side hustle. Gaji sales director itu sekitar 300 juta. Nah, 2 kali di bawahnya. 100 juta. Ya, betul. Ya nggak, tergantung tapi. Tetap ada. Kan? Udah salah. Udah bener tadi udah. Iya, tapi nggak apa-apa lah, alhamdulillah. 100. Jadi kalau aku punya, jadi Itu kan baru dari yang situ doang kan, satu lobang doang tuh. enggak dong, nggak satu lobang, itu the whole City Corp. Jadi kerjain semua, gajinya 1. Makanya harus banyak side hustle, makanya masih nerima brand ambassador, masih nerima Masih ini, kurang masih itu. gitu? Bukan masih kurang sih Mas, cuma kan aku harus ada tabungan sendiri juga kan. Jadi ada beberapa, Tapi aku kasihan sama Mbak Putri mah. Kenapa? Sebulan 100 juta, aku sekali nge-MC. bukan sekali MC. Ki, lu sekali event attendance juga lebih dari 100 juta ya. Iya. Tuh, jadi lebih kayak Kiki. Jangan serang dia, jangan serang dia. Gue 1 bulan udah pontang-panting kerja Tenang, tenang. Ada yang murah, ada yang murah. Tuh, satu kali off air, aku keliling ke Indonesia 118 kota, nggak digaji sama sekali sama PSI. Loh, itu kan pilihan. Iya, itu pilihan nggak boleh kayak gitu loh, Mas. Yang penting kan menang. Apa menangis? Itu pilihan hidup. Nah, tapi tadi aku bercanda ya, bisa dinego kok tadi. Tenang, tenang, tenang. Ada yang murah. Kita ngobrol sama 2 orang sukses, semoga jadi termotivasi ya. Nah, cuman yang paling penting, kita tuh nggak bakal bisa sukses sebagai seorang pemimpin kalau kita nggak bisa jaga relasi sama Betul. tim kita. Betul. Tips and trick dari 2 orang ini, bagaimana bisa Ya kan aku kan jadi host di sini, kenapa aku ditanyain? Karena lu diem terus. Ya aku kan fungsinya diem aja kok di sini. Pandangnya sama, Kan aku Bos. bayar di sini gitu loh. nonton Ya kan doang. dapat banyak juga dari sini. Hidup sih. Kan banyak juga dari sponsor. Kan banyak juga dari sponsor. Kalau nggak gini dah, biar nggak diam, biar nggak diam. Nah, Aku aja. Gitu. nah enak tuh. Nah, gitu. Ada Ada- kerjaan jadinya. Aku aja podcast sendiri loh. Nggak ada host. Ada mau pindah aja nggak? Iya. Hostnya aku aja. Kalau pindah jangan nambah aja kita. Nambah. Jadi jangan pindah, kalau pindah di sini enggak dong. Ketawanya jelek banget. Itu tadi, jadi bagaimana tips and trick menjaga hubungan dengan karyawan supaya saat mereka kita marah, kita tegur tuh bukan jadi down tapi jadi semangat. Ada nggak sih? Yang pertama sih sebenarnya paling penting adalah kita harus tahu value kita apa ya. Jadi dalam memimpin tuh harus tahu value kita apa, perusahaannya mau dibawa kemana, tujuannya apa, visi misinya apa. Jadi setiap berkomunikasi tuh selalu align gitu. Terus yang kedua, kalau jadi pemimpin tuh harus tetap humble. Dalam arti kan banyak yang lebih experience daripada kita, lebih banyak yang melalui banyak hal. Jadi jangan sombong, banyak bertanya, mau belajar terus. Yang ketiga paling penting tuh adalah mutual respect. Karena semua orang kan punya perjalanan masing-masing, prosesnya masing-masing. Jadi itu mutual respect. Pokoknya harus selalu respect sama siapapun itu. Terus yang terakhir adalah yang paling penting juga Ki adalah ya kita harus menjadi leader yang bisa mendengarkan juga gitu. Dan lead by example. Stay humble dan terus mau belajar aja. Aku menunggu-nunggu dari tadi. Kayak nunggu part gitu ya. Kayak nunggu part gitu ya. Ya Allah, Mas Kesang. Kasihan ya orang kalau gagal gini tuh. Kayaknya stres banget ya. Ya Allah, capeknya doang. Enak aja YouTuber. Gak cuma capek doang, duit juga gak hilang. Iya. Duit habis, capek. Nggak habis sih, kok duit sih nggak habis. Kaya dia mah. Duit sih nggak habis ya. Iya, percaya. Kalau habis kita nggak ada di sini. Pernah marahin nggak apa karyawan yang lebih tua kalau bikin salah? Pernah nggak ya? Pernah lah Pak. Panas Enggak nggak? pernah. Sebelum marah, cium tangan dulu. Kamu ini. Karena lebih tua, harus respect. Kayak leadership style orang kan beda-beda ya soalnya. Apalagi orang yang udah ikut bapak mungkin udah Puluhan belasan tahun, tahun, puluhan iya. tahun. Nah itu kalau dia buat salah gimana?
Nggak pernah sih aku banting-banting gitu ya, pasti ngomong aja sih, coba menyelesaikan permasalahannya apa, kenapa seperti itu, abis itu cari jalan keluar. Karena semua tuh pasti bisa diomongin. Caranya aja beda-beda gitu, cara kita ngomong ke Gen Z pasti beda, karena Gen Z very aware of their mental health, the issues, apa segala macam, culture of the company. Kalau sama tua, of course mereka lebih experience, mereka pasti ada jalan pikirnya sendiri, perspektifnya sendiri. Nah gimana caranya kita bisa mendekatkan diri dan komunikasi dengan cara yang jelas untuk mereka paham gitu. Gokil, keren banget. Agak telat dikit tadi, agak telat dikit. Tapi nggak pernah kan marahin orang kayak, kamu tuh bukan siapa-siapa kalau nggak karena saya gitu. Aduh, kamu tuh kalau nggak ada transkop, wah kasihan itu deh. kayaknya, itu kayaknya kebalikan deh, tim aku yang kayak gitu. Lu gak kerja apa-apa kalau ada kita gitu. Oh, ada kayak gitu yang berani. Oh, tim aku tuh ada 2 nih di sini. Dan aku tuh suka emosional soalnya kalau misalkan kayak masih kayak marah atau apa kesel gitu tuh malah nangis. Jadi biasanya aku nunggu dulu, kayak nangis dulu. Ya nggak apa-apa juga ya, kan beda-beda Ada orang orangnya. lagi buat salah, habis itu Gue malah nangis. Ya tapi emang ada gitu karena dia Emang nggak bisa ada, keluarin karena emosinya. Emosinya lewat Dia nangis. Saking keselnya tuh gitu. Jadi pernah lah ada kejadian di mana aku kerja sama orang ini udah lama banget, udah 10 tahun. Dia lebih tua daripada aku, terus habis itu udah kesel banget nih ya, mau marah tuh sampai aku nangis. Mereka juga ikut nangis, jadi kita nangis berjamaah. Nah setelah nangis barulah kita Ada api unggun tuh di Iya, baru ngomong. malam keakraban. Langsung muhasabah. Ya banyak kan cerita-cerita yang kayak gitu, cuma again ya dengan proses jadi semakin tahu lah gimana caranya. Apalagi kan ngeliat Bapak juga, terus ngeliat tim Bapak yang udah lama juga, jadi bisa tahu nih kira-kira leadership style mana nih yang cocok buat aku. Tapi dari apa Mbak Putri keluarin tuh aku percaya banget memang beliau tuh lahir karena pengalaman. Artinya emang dijeblusin langsung situ jadi maksudnya itu relate gitu, nggak dibuat-buat. Karena nggak Ki sok-sok. susah loh, maksudnya bikin bisnis itu kan alhamdulillah aku pernah ya mengalami bikin bisnis sendiri. Itu kan susah banget ya gitu. Dan emang nggak semua orang bisa bikin bisnis, jadi kayak Mas Kaisang tuh lumayan, maksudnya hebat lah gitu. Karena tuh lumayan beda lah, beda kelas. kan tapi bikin sendiri, bukan Bapak yang bikin sendiri, lumayan lah. Karena kan waktu aku bikin event kecil-kecil itu juga susah banget, nggak dapat seberapa, cuma susahnya kan luar biasa gitu. Jadi mencari uang tuh susah banget. Jadi tuh waktu itu kan sempat nggak mau masuk ke perusahaan bapakku. Apa karena apa? Idealismenya agak ini Bukan karena idealisme sih, karena pingin punya lebih banyak waktu explore sendiri. Karena waktu itu agensi aku lagi lumayan bagus tuh Ki, lagi banyak klien apa segala macam. Terus Bapak bilang udahlah masuk aja, kamu ngapain sih bantuin orang lain terus, ngapain bantuin perusahaan orang lain Karena terus, ini ada gitu. yang harus dibantu juga. Nah, akhirnya alhamdulillah ya udah dikasih kepercayaan masuk. Nah Ki masuk perusahaan Bapak tuh kan nggak gampang. Beda loh bikin usaha sama masuk ke perusahaan yang sudah besar banget, menghidupi puluhan ribu, ratusan ribu orang, tiba-tiba masuk terus kasih beban yang sangat luar biasa. Terus lebih gampang jadi ketum partai. Jadi tuh, jadi Sama halnya. jadi pressure-nya pressure-nya lumayan besar gitu. Tapi ya tergantung sih, kan juga ada anak second gen yang merasa itu pressure-nya pasti berat juga buat mereka gitu. Cuma kan mereka ya udah gitu kan, jalanin aja. Nah, kalau aku tuh beban banget gitu. Pada saat awal itu ya. Sampai sekarang. Kenapa? Karena Bapak itu first gen. Bapak itu kan first generation. Iya, Jadi iya, Bapak itu kan dari orang yang nggak mampu, abis itu bikin bangun sendiri kan Mas Kaisang. Nah, akhirnya kan second gen-nya aku kan. Nah, ya, bebannya jadinya lebih Kayak, masa gua aja bisa, lu enggak? Kan jadi gitu. permasalahannya adalah gila Bapak udah melakukan segala sesuatu untuk dia bisa membuat keluarganya keluar dari kemiskinan gitu. Aku nggak mau jadi second gen yang tidak bertanggung jawab, yang menghancurkan quote unquote gitu ya. Enggak kok, Buat- biasanya menghancurkan Tiga ya, yang generasi tiga. tiga ya. Satu itu membangun, dua Membesarkan. menikmati. 3 menghancurkan. Iya, biasanya sih seperti itu. Karena yang sulit kan bukan mendapat, tapi mempertahankan. Itu yang sulit. Iya, sebenarnya yang paling penting itu adalah menurut aku first gen tuh membangun, second gen tuh membesarkan, 3 tuh mempertahankan harusnya. Emang siapa sih Mas yang menikmati? Iya, Saya. Saya. Tinggal menikmati aja. Aku menikmati dan menghancurkan. dia dua-duanya ya. Membangun. Ternyata ini dari prompter, ternyata Mbak Putri ini suka bikin cookies. Cookies. Open BO nggak? PO. Belanja online. Itu sebenarnya buat ini doang, buat seru-seruan aja. Jadi abis buat seru-seruan aja. Bisa bikin kue. enggak, jadi abis kalau kayak abis kerja gitu, terus abis itu kayak pulang kalau udah malam, kalau misalkan lagi kayak belum bisa tidur karena kan
otak jalan terus ya. Nah itu biasanya baking gitu. Belum bisa tidur bikin kue. Kita habis mah itu besok scroll TikTok sampai jam 3. Nah, abis itu aku baru ngelakuin itu. Abis itu baru aku kasih ke teman-teman, ke tim. Gitu. Tapi tim itu pada enjoy nggak sih dikasih cookies gitu? Pada enjoy, malah kurang ajar mas. Biasanya kayak udah jam 1 malam gitu bisa chat gitu. Masih bangun nggak gitu? Bikin kue nggak buat besok gitu. Jadi emang. Oh malah diminta. Jadi by the way aku tuh sama tim aku tuh relationship-nya sangat close banget. Jadi kita tuh kayak semua tuh berteman gitu. Cuma memang ya itu kan Ada plus minusnya juga ada plus ya minusnya. kan. Makanya itu yang Bapak selalu khawatirkan gitu. Bener. Karena aku tuh sama tim aku tuh I have no boundaries gitu. Jadi semuanya tuh siapapun itu tuh punya WhatsApp aku, punya kontak aku. Jadi siapapun tuh bisa reach out. Minta gitu. WhatsAppnya Mbak Putri buat nanyain kue ntar malam. Nanyain kue. Tapi Ki lumayan enak loh. Nanti kapan-kapan ya. Iya. Enggak, biasanya yang ngomong enak itu orang lain yang nyobain, Loh, bukan yang Mas, buah. soalnya kemarin tuh pertama pas aku bikin aku pun kaget. Loh, kok enak? Ada gitu ya? Iya. Waktu nyoba, Loh, kok enak buatanku. Ada tahu Mas, karena aku sempat Ya ini. Sabar. Kita pengen cobain ya nanti ya. Cobain. Tapi selain cookies, kalau masak-masakan sehari-hari gitu buat di rumah juga bisa. Jadi fun fact, eyang aku itu dari ibu tuh bisa masak. Jadi dari kecil itu udah diajarin masak kue bolu. Jadi lebih baking kalau eyang Putri. Nah kalau almarhum nenek aku itu tuh masaknya tuh yang bener-bener kayak tauco udang apa nanti aku nggak bisa tuh. Iya, Jadi yang susah masakan banget lah. Masakan rumahan yang bumbunya padang, bumbu banyak. banyak tuh nggak bisa. Walaupun udah diajarin. Kita udah belajar banyak banget dari Mbak Putri ya. Iya banyak banget. Maksudnya ini juga semoga bisa membuka pikiran orang-orang bahwa melihatnya tuh jadi nggak cuma sebelah mata. Artinya Putri Tanjung karena membawa nama besar Pak Khairul Tanjung, tapi juga proses itu tuh nggak mudah, berat tuh. Lu jangan seuzon mulu Bang Ate. Kenapa seuzon apa gua? Lu pikirnya Mbak Putri enak banget hidupnya. Privilege gitu ya. Iya, Mak, ngomong gitu terus kemarin. Iya kan. Ini lagi pitching gua. Lagi pici. Tapi mungkin itu adalah salah satu hal yang berubah sih dari aku. Karena aku tuh merasa dulu tuh, which emang aku kan emang privilege ya. Dan aku sangat mengakui dan embrace kalau aku privilege gitu. Jadi aku maksudnya beruntung banget lah bisa punya semua ini. Apalagi opportunity-nya yang dikasih sama Bapak dan Tuhan gitu. Dan aku tuh yakin banget pasti Allah tuh memberikan semua ini kan titipan doang kan. Ini kan nggak dibawa mati juga gitu. Jadi ya udahlah harus sebaik-baiknya embrace the privilege, tapi juga gimana caranya titipan Allah ini bisa sebaik-baik mungkin lah aku jaga gitu. Oke, nah, karena Buat dititipin, kasihlah bagi-bagi kan ya. Iya. Betul. Dititipin Allah ke dia banyak banget. Ke saya dikit ya ada. Betul. Berarti dulu sebelum ada cipung, ini udah dieksploitasi bapak duluan. Iya lagi. Dari Bener kecil juga ya. disuruh Tadi harus kerja ya. Iya. Dulu juga. zamannya kecil nggak ada sosial media Benar, sih. makanya disuruh kerja beneran ya. Bukan Cuma cipung 2.0, dulu Putri Tanjung. Duh gemes banget lagi Yang cipung. cipung tradisional nih. Tapi Cipung tradisional. tapi cipung udah gede sekarang. Kok cipung udah gede? Kamu capung. Amina jangan kita Amina. Oh iya. Amina. Waka waka polsek. Waka polsek. Oke, terakhir ini pembelajaran penting buat yang nonton. Tipsnya atau kunci utama sebagai seorang perempuan tapi bisa jadi pemimpin, Iya, apalagi kan. di usia muda. Apalagi kan kita lihat di luar sana kan banyak pemimpin perempuan kan. Betul. Di partai. Ya. Siapa itu? Ibu Megawati. Ya benar. Emang kenapa? Kan Kok aja doang, kayak aja nggak doang. seneng ya? Karena- Kok kayak nggak seneng ya? Kan gua ada posternya di kamar. Maksudnya biar orang tahu kunci utama perempuan jadi pemimpin itu apa selain punya dagu di kanan ya? Apa? Punya Thailand, Oh, Thailand di dagu. di dagu kebalik lu. Punya dagu di kanan. Dagu di kanan. Gigi anjir. Apa tuh? Dagu di kanan, kirinya kosong. Intinya sih sebenarnya yang pertama adalah
perempuan tuh harus tahu bahwa perempuan tuh punya superpowernya masing-masing gitu, dan semua perempuan tuh sebenarnya punya pilihan gitu. Cuma memang masih banyak sekali teman-teman kita, adik-adik kita tuh yang belum punya pilihan gitu. Jadi teman-teman perempuan yang punya privilege lebih atau platform atau opportunity harus bisa bersama-sama, bisa membantu teman-teman dan adik-adik kita yang mungkin belum, perempuan di luar sana yang belum punya pilihan, untuk bisa punya pilihan dengan edukasi yang baik, kesehatan yang baik, memberikan banyak pintu-pintu lah untuk bisa dibuka untuk teman-teman gitu. Sama yang paling penting adalah harus percaya diri, itu penting banget. Kedua, jangan dibanding-bandingkan sama orang lain, karena semua orang lain, semua perempuan punya permasalahannya masing-masing, punya prosesnya masing-masing, punya privilege-nya masing-masing, punya waktunya masing-masing gitu. Sama yang terakhir, love yourself and respect yourself. Sama jangan takut mencoba hal-hal baru sih. Betul, karena kalau kita nggak percaya sama diri kita, gimana orang percaya sama kita? Betul. Akhirnya pakai juga lagi. Gitu doang dia, gitu doang. Dan kalau Mbak Putri itu maksudnya Gen Z atau milenial? Aku borderline. Iya kan, di antara. Di antara. Kita milenial. Milenial, nggak usah sosok Gen Z. Iya, lu udah tua. Kalau Aku kita gendut. borderline. Nah, berarti karena di antara itu artinya bisa menyeimbangkan antara milenial dan juga Gen Z yang kadang-kadang suka berkonflik. Milenial kadang suka memandang remeh Gen Z kayak, lu Gen Z tuh kerjanya malas-malesan, gak mau capek. Dan bagaimana Mbak Putri sebagai seorang pemimpin bisa meyakinkan bahwa Gen Z jangan takut dipandang buruk sama generasi milenial? Oke, sebenarnya gini kan, masing-masing gen tuh punya perspektifnya masing-masing ya, dan nggak semua juga sama kan, based on experiences, based on troubles yang mereka pernah lalui gitu. Tapi sebenarnya yang paling penting untuk para Gen Z adalah, kan sekarang dengan adanya social media dan segala macamnya kan semuanya jadi mungkin serba instan, serba gampang gitu. Cuma kan ya Gen Z juga punya permasalahan yang macam-macam juga, seperti mental health yang mereka lagi sangat concern about gitu. Jadi mungkin intinya buat Gen Z semangat terus juga jangan mudah menyerah, karena pastinya dunia ini tidak akan mudah untuk kalian. Jadi kalian harus terus semangat. Terus yang terakhir juga yang paling penting adalah be open to all perspectives, karena semua orang punya perspektifnya masing-masing, dan kita juga tidak perlu memaksakan kok perspektif orang beda-beda gitu. Kita juga harus bisa menghargai orang-orang yang punya perspektif dan pandangan yang berbeda gitu. Tapi harusnya jadi motivasi ya, jangan. Betul, jadi pokoknya terus belajar, terus semangat, terus yang paling penting adalah terus mengenal diri sendiri. Betul, dan jangan lupa ingat prinsipnya bola bekel. Apa tuh? Semakin dihempas ke lantai, semakin lambung tinggi. Betul. Terbentur ya. Benar. Tinggi Tapi ada waktunya Hati-hati. turun. Ada waktunya turun. Terus hilang masuk got. Bisa nggak begitu dipotong? Ini udah semangat ya, down lagi mereka. Semangat. Oke, ini luar biasa nih, isinya daging semua nih ya. Iya nih, ambil kolesterol. Iya, hati-hati kolesterol kita ya. Kesimpulannya Ki. Udah tadi. Udah. Lu cuma gitu-gitu doang lu. Seret. Ya udah Mbak Putri, terima kasih Terima banyak. kasih Kak Putri. Udah mulai nyaman. Bila Israel Datang memanggil. Ramadan tiba. Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan tiba. Ini nggak bisa. Besok belajar ya. Pokoknya minggu depan udah harus jago ya. Nanti habis ini les dulu. Ayo, oke. Good job. Semoga apapun ada di sini bisa kalian ambil manfaatnya, informasinya. Karena di sini nggak terlalu, PDP bukan podcast dengan politik, bukan ya. Tapi podcast dengan pengetahuan. Sampai jumpa lagi, terima kasih. Saya siapa nih saya? Saya Kiki Sihab. Saya ATF Noya. Rekan saya. Kaisang siapa ya? Kaisang Sang Rebana. Enggak. Saya Kaisang Prabowo. Putri Tanjung, bye.